Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Notifal Lubis dengan NIM 2010116012 dari kelas Pasar Keuangan Islam B. Di video kali ini saya akan membahas sedikit konsep mengenai investasi syariah. Yuk teman-teman, kita saksikan video berikut ini. Pada video kali ini terdapat beberapa poin pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua dasar hukum, yang ketiga tujuan, yang keempat prinsip, yang kelima jenis, yang keenam pengaruh, yang ketujuh resiko, dan yang terakhir yaitu manfaat. Kira-kira apa sih investasi itu? Investasi secara bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu investir, yang berarti memakai. Dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai investment yang berarti menanam. Sedangkan secara terminologi, definisi investasi ialah penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, investasi disebut juga dengan istilah penanaman modal. Sementara investasi menurut ekonomi syariah ialah menempatkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Investasi syariah merupakan investasi yang dilakukan berdasarkan syariat Islam, di mana sektor pasar modal yang dituju bermain di produk halal dan dana investor tidak ditempatkan di perusahaan yang menjual makanan non-halal, minuman keras, rokok, maupun sejenisnya. Kira-kira apa sih perbedaan investasi syariah dan konvensional? Perbedaan dari investasi syariah dan konvensional yang pertama terlihat pada produk investasi yang tersedia. Pada investasi konvensional mempunyai lingkup yang jauh lebih besar daripada investasi syariah. Beragam aspek bisnis dapat digunakan sebagai produk dalam investasi konvensional tanpa terkecuali. Sementara investasi syariah mempunyai cakupan yang lebih terbatas karena aspek bisnisnya mengacu pada prinsip syariah Islam. Yang kedua yaitu mengenai mekanisme transaksi. Pada investasi konvensional, mekanisme transaksinya dan pengelolaan dana tidak dibatasi dengan begitu jelas. Hal tersebut membuat alokasi dana investasi bebas digunakan dalam berbagai aspek termasuk bidang yang belum jelas kehalalannya. Mekanisme transaksi yang digunakan dalam investasi syariah diatur dengan lebih ketat dan terbatas. Setiap dana investasi yang dialokasikan dalam investasi syariah akan digunakan dalam bidang-bidang tertentu yang telah jelas kehalalannya dan sesuai dengan prinsip syariah. Setiap transaksi yang terdapat dalam investasi syariah juga dipastikan terbebas dari riba, gharar, dan pelanggaran prinsip syariah lainnya. Yang ketiga yaitu akad pelaksanaan. Dalam investasi syariah mempunyai akad tertentu dan berbeda-beda pada setiap jenis investasi yang dimilikinya. Berbeda dengan investasi konvensional yang tidak mempunyai berbagai akad pada pelaksanaannya. Yang keempat yaitu tujuan investasi. Investasi syariah tidak hanya mementingkan perolehan kembalian atau return, namun juga socially responsible investment, yakni sebuah bentuk strategi investasi yang menggabungkan antara perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kebajikan sosial. Sementara, investasi konvensional selalu mengharapkan return yang tinggi. Investasi konvensional cenderung memiliki misi untuk kemajuan ekonomi. Selanjutnya, yang kelima yaitu instrumen yang dijual. Dalam investasi konvensional, instrumen yang dijual diantaranya saham, obligasi, reksadana, opsi, right, dan warrant. Sementara pasar investasi pasar modal syariah, yaitu saham, obligasi, reksadana yang dijual merupakan instrumen yang telah sesuai dengan hukum syariah. Di samping itu, produk investasi syariah saat ini juga sudah bisa ditemukan dengan sangat mudah. Yang keenam yaitu landasan hukum. Landasan hukum investasi syariah pada dasarnya adalah Al-Quran dan hadis dan dipertegas dengan adanya fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Sementara investasi konvensional memiliki landasan hukum Undang-Undang Pasar Modal yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum investasi syariah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, Quran Surat An-Nisa ayat 29, hadis riwayat Umar bin Syuaib, hadis riwayat Imam Muslim. Pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, Allah SWT berfirman,
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu yang kedua ialah Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Selanjutnya yaitu hadis riwayat Umar bin Syuaib yang berbunyi, ketahuilah, siapa yang memelihara anak yatim, sedangkan anak yatim itu memiliki harta atau uang warisan, maka hendaklah ia menginvestasikannya atau membisniskannya. Janganlah ia membiarkan harta itu idle, sehingga harta itu terus berkurang lantaran zakat. Selanjutnya ialah hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, berikanlah kesempatan kepada mereka yang memiliki tanah untuk memanfaatkannya dengan caranya sendiri, dan jika tidak dilakukannya, hendaklah diberikan pula orang lain agar memanfaatkannya. Sementara untuk landasan hukum investasi syariah di Indonesia secara khusus sudah diatur dengan undang-undang. Selain itu juga telah diatur oleh fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun landasan hukum investasi syariah di Indonesia antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil. Lalu yang kedua ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah. Lalu yang ketiga ialah Fatwa DSN Nomor 05/DSN MUI tentang jual beli saham. Lalu selanjutnya ialah Fatwa DSN Nomor 20/DSN MUI tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya yaitu Fatwa DSN Nomor 39/DSN MUI tentang asuransi haji. Landasan filosofis kegiatan muamalah termasuk investasi dalam konsep Islam ialah boleh hukumnya, terkecuali ada ketentuan atau aturan lain yang bersifat normatif, baik secara eksplisit maupun implisit yang melarangnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai akad dalam investasi syariah. Yang pertama yaitu akad wakalah bil ujroh. Akad ini dipergunakan dalam pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lainnya dengan adanya pemberian imbalan atau ujroh. Akad ini biasanya terjadi karena adanya kendala jarak, waktu, atau sebagainya yang dihadapi pemberi kuasa. Misalnya, seseorang ingin mengirimkan dananya kepada bank A, maka bank syariah yang dipercaya untuk mengirimkan dana tersebut akan meminta dana sebagai balas jasa kepada pengiriman dana pada bank A. Yang kedua yaitu akad mudharabah muqayyadah. Akad ini dipergunakan dalam kesepakatan kerjasama di mana pemilik modal dan pengelola dana mendiskusikan presentasi pembagian keuntungan di awal. Menurut akad ini, kerugian akan dibebankan kepada pihak pengelola dana. Yang ketiga yaitu akad al-qard. Akad ini dipergunakan dalam transaksi pinjam-meminjam di mana peminjam harus mengembalikan pinjaman dalam waktu tertentu sebagaimana telah disepakati di awal. Akad ini menjamin transaksi sesuai dengan kesepakatan dalam hal nominal dan jadwal pengembalian. Sebagai contoh, seseorang memerlukan dana lebih untuk keperluan berinvestasi pada saham syariah, maka ia meminjam kepada bank untuk mendapatkan dana tambahannya. Bank dalam praktiknya tidak diperbolehkan memberikan syarat yang menguntungkan dari adanya pinjaman tersebut. Nasabah yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan nominal uang yang telah dipinjam sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama pada perjanjian akad. Yang keempat yaitu akad musyarakah. Akad ini dipergunakan dalam kerjasama pemilik modal dan pengelola. Meskipun begitu, kedua belah pihak dalam hal ini sama-sama menempatkan modal yang dikelola bersama. Pengelola dapat merupakan pemilik atau pihak lain yang ditunjuk. Contoh akad ini seperti yang dilakukan oleh bank dalam memberikan modal kepada pemilik bisnis. Bank yang dalam hal ini sebagai pemberi modal akan melihat perkembangan bisnis nasabahnya secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa keuntungan yang didapat murni keuntungan dari bisnis nasabah pengelola bisnis tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu akad ijarah. Akad investasi ini dipergunakan dalam sewa-menyewa suatu barang di mana tidak ada pemindahan kepemilikan barang. Penyewa memiliki kewajiban membayar sewa atas manfaat yang diperolehnya sesuai kesepakatan di awal. Penerapan akad ini seperti pada sewa-menyewa properti bangunan. Misalnya, seseorang ingin membuka usaha kafe pada suatu tempat yang ternyata disewakan oleh si B. Si B setuju dengan detail usaha yang diajukan oleh pengusaha tersebut, sehingga selanjutnya diadakan perjanjian antara kedua belah pihak.
Pihak menyewa kemudian berhak mendapatkan manfaat dari penyewaan bangunan tersebut dan pihak yang menyewakan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari upah penyewaan. Yang keenam yaitu akad kafalah. Akad ini merupakan akad di antara pihak meminjam dan pihak terjamin untuk menjamin kewajiban pihak terjamin kepada pihak ketiga. Contohnya, seseorang yang ingin meminjam uang kepada bank, namun dia tidak bisa memberikan jaminan, sehingga membutuhkan pihak ketiga sebagai pihak penjamin. Selanjutnya, utang akan wajib dibayarkan oleh pihak ketiga dan pihak pertama yang meminjam. Dan yang terakhir yaitu akad istisna bil wakalah. Akad ini dipergunakan dalam pemesanan produk investasi syariah melalui perantara di mana perantara memperoleh pembagian keuntungan dari pemilik tujuan investasi syariah. Yang pertama yaitu menjaga agama atau hifzu al-din. Yang kedua yaitu menjaga nyawa atau hifzu al-nafs. Yang ketiga yaitu menjaga pikiran atau akal atau hifzu al-aql. Yang keempat yaitu menjaga keturunan atau generasi atau hifzu al-nas. Yang kelima yaitu menjaga harta benda atau hifzu al-mal. Aktivitas investasi dalam konsep Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama, aspek non-ekonomis. Aspek ini yaitu bernilai amal soleh sebagai bekal investasi manusia pada hari akhir kelak. Yang kedua yaitu aspek ekonomis. Aspek ini yaitu pengorbanan dana dalam jumlah tertentu atau pasti pada saat sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Aktivitas investasi dalam konsep Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama, aspek non-ekonomis. Aspek ini yaitu bernilai amal soleh sebagai bekal investasi manusia pada hari akhir kelak. Yang kedua yaitu aspek ekonomis. Aspek ini yaitu pengorbanan dana dalam jumlah tertentu atau pasti. Prinsip investasi syariah. Yang pertama yaitu prinsip halal. Prinsip halal sebagai prinsip kehalalan suatu investasi dapat dilihat dari tempat dan juga proses investasi dilakukan. Lalu yang kedua yaitu prinsip berkah. Prinsip ini akan terlihat bukan saja pada fisik atau ekonomi, akan tetapi dari sisi rohani akan mendapatkan atau terlihat kepuasan batin dalam memanfaatkan kekayaan secara produktif dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Lalu yang ketiga yaitu prinsip pertambahan nilai atau profit margin. Prinsip ini akan terlihat dari adanya peningkatan tambahan aset dengan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, akan tetapi tetap tidak melupakan prinsip kehalalan dan keberkahan. Jenis investasi syariah. A. Investasi produk keuangan, antara lain produk bank Islam seperti tabungan dan deposito, produk asuransi seperti unit link syariah, dan produk pasar modal seperti reksadana Islam, saham, dan obligasi Islam. B. Investasi aset properti dengan skema jual beli maupun hasil sewa atau ijarah. C. Investasi ke dalam bentuk logam mulia dengan skema jual beli. D. Investasi bentuk usaha yang dikelola sendiri ataupun dengan menitipkan modal pada orang lain. Risiko investasi syariah. Yang pertama yaitu resiko kehilangan modal. Yang kedua yaitu resiko ketidakpastian keuntungan. Dan yang ketiga yaitu sulitnya menjual produk investasi. Manfaat investasi syariah. Kira-kira apa ya manfaatnya? Manfaat dalam investasi syariah tidak jauh berbeda dengan manfaat investasi secara umum. Yang pertama yaitu bagi investor akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan besar investasi yang ditanamkan dan sesuai dengan akad awal menurut prinsip syariah. Yang kedua yaitu bagi rekanan investor akan mendapatkan tambahan modal sehingga memiliki kemampuan untuk meneruskan usahanya. Dan yang ketiga yaitu manfaat bagi masyarakat. Manfaat ini akan terlihat dari adanya penambahan lapangan kerja yang dapat disedot dari adanya investasi. Konsep pendapatan atau laba atau return di dalam Islam ialah Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mencari penghidupan sebanyak mungkin demi kesejahteraan hidupnya di dunia, sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan investasi memiliki korelasi positif di mana jika investasi naik, maka pendapatan nasional juga ikut naik. Dan berlaku sebaliknya, jika investasi turun, maka pendapatan nasional juga akan turun. Begitulah dampak yang terjadi antara keduanya. Dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia, dibutuhkan peran strategis yaitu berupa pembentukan modal. Sekiranya itu aja pemaparan materi pada hari ini. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.